Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar kimia. Materi yang akan Ibu bawakan adalah tabel periodik unsur dan konfigurasi elektron. Perkembangan tabel periodik yang akan kita pelajari, yang pertama sifat logam, non-logam, yang kedua triad Dobereiner, yang ketiga oktav Newland, yang keempat tabel periodik Mendeleev, dan yang terakhir adalah yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu tabel periodik modern. Yang pertama sifat logam, non-logam. Sifat logam dan non-logam bisa kalian lihat karena kita sudah mempelajarinya di awal pertemuan kita. Penggolongan logam dan non-logam oleh Lavoisier sempat mencatat ada 16 unsur logam dan 7 unsur non-logam. Penggolongan ini kurang memuaskan karena ada unsur yang memiliki sifat antara sifat logam dan sifat non-logam, yaitu Si, As, dan Sb. Yang kedua, triad Dobereiner. Dobereiner pada tahun 1829 menggolongkan unsur-unsur yang memiliki sifat sama. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 unsur yang disebut triad. Disebut hukum triad karena dalam satu triad, nomor massa relatif unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata nomor massa relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Contohnya triad Li NaK, maka massa Na itu diperoleh dari massa Li 6,94 ditambah massa K 39,1 dibagi 2, hasilnya adalah 23. Dan untuk triad-triad yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Yang ketiga, oktav dari Newland disusun berdasarkan kenaikan nomor massa relatif. Ia mendapatkan bahwa unsur yang ke-8 mempunyai sifat kimia yang mirip dengan unsur yang pertama. Unsur yang ke-9 memiliki sifat mirip dengan unsur yang kedua. Disebut hukum oktav Newland karena sesuai dengan pengulangan not oktav dalam lagu. Kelemahannya, pengulangan tiap 8 unsur hanya cocok untuk unsur-unsur dengan massa atom relatif atau AR kecil. Mempelopori penempatan unsur-unsur yang sifatnya mirip pada satu kolom vertikal. Yang keempat, tabel periodik Mendeleev dari Mayer dan Mendeleev. Penggolongan dilakukan berdasarkan nomor massa dan sifat unsur menggunakan prinsip Newland. Mayer mengutamakan sifat-sifat unsur kimia. Mendeleev lebih mengutamakan sifat fisika berupa kenaikan nomor massa. Daftar dari Mendeleev lebih banyak digunakan. Sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor massa relatifnya. Disusun berdasarkan kenaikan nomor massa relatif dengan memperhatikan keperiodikan sifat unsur. Unsur-unsur dengan sifat serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut golongan. Tersisa tempat-tempat yang kosong dalam tabel. Tempat-tempat kosong tersebut kelak akan diisi dengan unsur-unsur yang akan ditemukan. Unsur-unsur yang belum ditemukan dapat diramalkan sifatnya. Yang kelima, tabel periodik modern. Hasil pembaruan hukum periodik Mendeleev. Sifat dasar atom adalah nomor atom dan bukan nomor massa. Sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Jadi sistem periodik modern atau tabel periodik modern yang sampai sekarang kita gunakan disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. IUPAC menetapkan tabel periodik itu terdiri dari 18 golongan unsur yang diberi angka 1 sampai 18. Amerika Serikat menggolongkan tabel periodik modern unsur-unsur menjadi golongan A atau golongan utama dan golongan B golongan transisi. Contohnya yang pertama golongan 1A disebut golongan alkali. Golongan alkali terdiri atas unsur Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Sifatnya yang pertama bersifat logam, yang kedua mengkilat seperti perak, yang ketiga lunak kecuali Fr yang radioaktif. Unsur hidrogen atau H tidak termasuk golongan alkali dan sifat-sifatnya berbeda dengan unsur Li sampai Fr. Ditempatkan dalam golongan 1A karena hanya memiliki 1 elektron. Golongan 2A disebut juga golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah terdiri atas unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra.
Ra atau radium merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Sifat dari unsur alkali tanah yang pertama bersifat logam, yang kedua mengkilat seperti perak. Kemudian contoh berikutnya adalah golongan 7A atau disebut juga golongan halogen. Golongan halogen terdiri atas unsur F, Cl, Br, I, dan At. Astatin atau At merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Sifat dari unsur golongan halogen itu yang pertama bersifat non-logam, yang kedua dapat membentuk molekul dwiatom. Golongan 8A atau gas mulia. Golongan gas mulia terdiri atas unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Radon atau Rn merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Sifatnya yang pertama berwujud gas pada suhu kamar, yang kedua molekulnya terdiri atas satu atom atau monoatom, yang ketiga sangat sukar bereaksi. Golongan B, golongan transisi, untuk kalian yang di SMK tidak dipelajari, ini hanya dipelajari di SMA. Saya lanjutkan ke periode dalam tabel periodik modern. Periode 1 terdiri atas 2 unsur disebut periode sangat pendek. Periode 2 terdiri atas 8 unsur disebut periode pendek. Periode 3 terdiri atas 8 unsur juga disebut periode pendek. Periode 4 dan 5 masing-masing terdiri atas 18 unsur disebut periode panjang. Jadi periode itu terdapat 7 lajur mendatar pada tabel periodik modern yang disebut periode. Periode 5 terdiri atas 32 unsur disebut periode sangat panjang. Dalam periode ini terdapat 14 unsur yang dikenal dengan unsur lantanida yang memiliki nomor atom 57 sampai dengan 70. Ke-14 unsur lantanida ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Periode 7 merupakan periode belum lengkap. Periode ini sangat panjang walau belum terisi penuh. Pada periode ini terdapat unsur-unsur aktinida karena terletak satu kotak dengan unsur aktinium atau Ac. Unsur aktinida memiliki nomor atom 89 sampai dengan 102 dan ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Kita lanjutkan materi konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sudah kita pelajari di tatap muka kita. Jadi kita juga sudah menghitung jumlah elektron maksimum yang bisa menempati tiap kulit antara kulit K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya yang mengikuti rumus 2N kuadrat. Jadi contohnya kulit K, maksimum elektron yang menempati adalah 2, kulit L8, M18, N32, dan seterusnya yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Jadi dengan menggunakan konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari, kita bisa menentukan letak unsur itu dalam tabel periodik. Contohnya hidrogen. Hidrogen nomor atomnya 1. Jadi dia memiliki 1 elektron, maka konfigurasi elektronnya adalah 1 elektron menempati di kulit K. Elektron valensinya 1, karena elektron valensi itu menunjukkan golongan, maka hidrogen berada pada golongan 1A, sedangkan jumlah kulit itu menunjukkan periode. Hidrogen menempati hanya 1 kulit yaitu di kulit K, maka berada di periode 1. Berbeda dengan Be, nomor atomnya 4, konfigurasinya di kulit K2, di kulit L2, sehingga elektron valensinya 2, maka Be berada di golongan 2A. Karena kulit yang digunakan ada 2 yaitu kulit K dan L, maka periode dari Be adalah periode 2 dan seterusnya bisa kalian lihat dan kalian pelajari pada tabel. Contoh soal. Yang pertama, tentukan letak unsur Na dalam tabel periodik atom-atom unsur Na yang memiliki nomor atom 11. Jawab, konfigurasi elektron atom Na dengan 11 elektron adalah di kulit K2, di kulit L8, dan di kulit M1. Penomoran golongan sesuai dengan jumlah elektron kulit terluar atau elektron valensi atom-atom unsur. Atom unsur Na memiliki elektron valensi 1, maka Na terletak pada golongan 1A. Penentuan nomor periode unsur dalam tabel periodik sesuai dengan jumlah kulit pada konfigurasi elektron. Atom unsur Na memiliki jumlah kulit 3 sehingga terletak pada periode ketiga. Contoh soal kedua, tentukan letak unsur Cl dalam tabel periodik atom
unsur Cl memiliki nomor atom 17. Jadi ada 17 elektron dari Cl, maka konfigurasi Cl adalah di kulit K2, di kulit L8, di kulit M7. Kalau dilihat konfigurasi elektronnya, maka Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7, sehingga Cl berada pada golongan 7A. Sedangkan jumlah kulit yang digunakan ada 3, yaitu kulit K, L, dan M, sehingga Cl dalam tabel periodik berada pada periode ketiga. Nah, untuk contoh soal yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Demikian materi Ibu hari ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.